saya Heru dengan host pada kali ini. Di sini saya sudah berjumpa dengan Bapak Elvan, yaitu seorang pengusaha muda yang terkenal di Banten. Ya betul Pak? Alhamdulillah siap seperti itulah. Siap. Nah, Pak Elvan ini kebetulan beliau masih sangat muda ya, dan beliau juga sangat berkembang di ajang bisnis ini, sangat bergengsi. Di antaranya yaitu beliau berkembang di konstruksi, bukan gitu Pak? Ya seperti itu. Dan setelah itu juga beliau juga memiliki PT Furniture, betul Pak? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Dan baru berdiri ya Pak ya PT-nya? Alhamdulillah sudah berdiri. Dan sudah berjalan? Alhamdulillah sudah berkembang dan berjalan. Baik, oke. Nah, pada kali ini kita akan ngopi teman-teman. Apa sih ngopi itu? Nah, pasti kawan-kawan semua ini bingung ngopi, apa itu ngopi? Nah, ngopi itu yaitu ngobrol perkara bisnis. Jadi kita di sini mengulik dan mencari ilmu tentang bisnis nih, belajar dari Bapak Elvan ini. Karena beliau sangat berpengalaman tuh, mulai dari terendah, beliau pernah berjualan juga sebelum beliau sampai detik ini suksesnya beliau berjualan menjadi pedagang bakso dan lain-lain sebagainya. Itulah pembisnis, tidak ada yang instan kawan-kawan. Semua proses berawal dari bawah, begitu Pak? Ya seperti itulah. Ya. Nah baik, pada kali ini kita akan menanyakan tentang bisnis kepada Bapak Elvan selaku pembicara kita pada kali ini. Yaitu saya ingin bertanya nih Pak. Silakan. Boleh. Siap. Bagaimana sih awal mula Bapak dalam berkarir dalam bisnis ini sehingga Bapak bisa sampai di titik ini Pak? Oke, baiklah, terima kasih Mas Heru. Siap. Jadi dalam arti bisnis, yang kedua dalam arti pengusaha, dalam arti kata karyawan. Ya. Dulu saya seorang karyawan, tapi karyawan saya punya motivasi. Saya punya pimpinan saya kok punya perusahaan. Nah, beliau masih muda. Saya berpikir, kenapa saya harus seperti ini jadi karyawan? Nah, saya ambil pola pikiran, saya curi teori dari pimpinan saya. Nah, setelah itu saya berpikir antara pimpinan dan karyawan. Kalau karyawan kapanpun kita bisa keluar, Ya, dikeluarkan. dikeluarkan. Nah, tapi kalau seorang pimpinan, dia tidak ada yang bisa mengeluarkan dari siapapun. Gaji besar dia yang ngatur, gaji kecil dia yang ngatur. Bagaimana kita menyikapinya, seperti itulah. Oh, jadi kalau pimpinan ini kita mengatur ya Pak ya, bukan diatur kitanya. Nah, kalau pimpinan itu kita memberikan contoh yang terbaik kepada bawahan kita, maka dari itu tidak ada yang instan. Arti kata seperti ini. Oh ya, mantan karyawan kok bisa jadi bos? Karena dia berpola pikirnya tajam. Tajam itu seperti ini loh. Oh ya, hari ini saya jadi karyawan, tahun depan saya akan jadi bosnya. Iya. Nah, jadi bos itu tidak gampang. Jadi seorang pembisnis nggak gampang. Ada naik, ada turun, seperti itu. Kadang-kadang kalau kita pengen instan sekaligus, itu namanya harta turunan. Bapak kita bos, bapak kita pembisnis, bapak kita mati, diturunkan ke kita. Itu namanya tidak ada globalisasi. Namanya itu mas turunan, nggak punya pengalaman. Yang punya pengalaman itu dari awal susah, pahit, manis, itu pun namanya pengalaman. Siap, seperti itu. Benar. Oke, jadi begitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau misalkan perbedaan antara karyawan dengan pembisnis itu apa nih Pak? Oh, itu sangat pertanyaan yang sangat bagus. Saya mencintai dan menyukai itu pertanyaan seperti ini. Jadi apa sih bedanya? Betul. Banyak sekali yang bertanya ke saya di luar sana, dimanapun saya duduk bertemu dan siapapun pasti sama saya bertanya, apa sih Pak Elvan yang namanya karyawan sama pimpinan maupun pembisnis? Justru beda, tetap beda. Kalau kita banding-bandingkan, sekarang Anda karyawan. Iya. Anda contohnya seperti karyawan bank. Bertemu saya, Anda kutanya, Pak Heru kerja di mana? Di bank. Jabatannya apa? PISC. Bagaimanapun setinggi apapun jabatan Anda, tetap karyawan. Betul. Tapi maaf ngomong, Anda saya bandingkan dengan seseorang yang dagang asongan kayak Galpo Merah. Contohnya, Anda tanya, Bapak Anda menjual aqua punya siapa? Punya saya sendiri, seperti ini. Enggak ternilai memang, cuma ditanya, Anda menjual aqua punya siapa? Punya saya. Berarti Bapak itu pengusaha penjual aqua. Dia bos ternyata, pembisnis. Meskipun usahanya kecil, dia mencoba jadi pimpinan. Dia setelah itu, dia mencari satu temannya menjualkan aqua dia yang ada di lampu merah.
Ditanya lagi, ini punya siapa? Punya rekan saya, punya bos saya. Meskipun hanya menjual aqua di pinggir jalan, kalau memiliki sendiri namanya bos, calon pembisnis, calon miliarder. Nah, tadi itu seperti Anda sebagai karyawan bank yang sudah punya jabatan PIC, direksi, sampai kapanpun Anda tetap karyawan. Satu itu. Yang kedua, Anda itu ya kapanpun usia semakin tua Anda akan direkrut, Anda akan dipergantikan dengan yang baru. Anda hanya mendapatkan satu pensiun selama berapa Anda bekerja, 10 tahun mendapatkan 100 juta, apakah mencukupi sampai nanti cucu Anda nanti? Tapi kalau aset berbisnis, pengusaha punya usaha sendiri, dia bisa diturunkan ke cucu kita, ke anak kita nanti kelaknya, masa depan invest seperti itu. Oh begitu ya Pak. Ya. Jadi lebih baik jadi pembisnis ya Pak ya. Oh iya, kalau dipilih, Pak Alvan harus milih yang mana antara pembisnis dan karyawan? Kalau saya harus jadi pembisnis. Bisa nggak? Bisa. Tidak ada yang kata tidak bisa. Kalau kita mau, ada kemauan, pasti ada keinginan. Sukses itu nggak instan, perlu perjuangan. Ya betul Pak, betul. Nah, jadi bagaimana Pi? Tapi anak pemuda sekarang ini memikirkan untuk bisnis ini pada modal. Apakah usaha itu kita butuh modal? Oke, itu pertanyaan yang sangat indah juga dan bagus. Pemuda zaman sekarang tahun 2023. Iya betul Pak. Saya memiliki uang banyak, tapi saya tidak punya teori jalannya kita menuju sukses. Contohnya, uang saya 1 juta. 1 juta itu kalau orang yang nggak tahu jalannya, ini usaha apa ya? Bingung saya. Tapi kalau orang yang sudah niat usaha, niat bisnis, 1 juta itu bisa dikembangkan menjadi 2 juta. Seperti apa? UKM. Apa sih itu UKM? Usaha kecil-kecilan hasilnya miliaran. Seperti apa? UKM ke teman-teman Itu UKM ya? Itu teman-teman. UKM. Usaha kecil-kecilan hasil miliaran. Contoh seperti apa? 1 juta itu kita belikan. Seperti contohnya tadi itu, kita beli aqua 3 dus. Aqua itu seperti ini contohnya ya. Ini aqua seperti ini, kalau beli di warung biasa kan mungkin 3.000 ya, 5.000. Oke lah, kita ngambil untung masih gede. Kita beli di agen contohnya satunya itu 2.000, kita jual 2.500. Kalau 1 dusnya itu aqua ada 10 dus, kalau 10 dikali 5 berapa? 10 kali 5, 5.000. Iya. 5.000 keuntungan kita ya. 5.000 kalau kita menjual 10 dus satu hari. Wah, sangat Berarti berapa? menentukan itu. 10 berarti berapa? Contohnya gini, kita menjual satu air mineral seperti ini, kita jual 5.000. Kita punya keuntungan misalkan 1.000. Kalau kita satu hari menghabiskan 50 botol, 5 dikali 5 berapa? 25.000. 25.000 kalau dikalikan 1 bulan 30 hari berapa? Wah, lumayan ya. Jadi 3 dikali 2 berapa? 6. 6 kali 5 berapa? 50. Berarti berapa? 650.000. Itu udah keuntungan kita. Jadi modalnya pulang, untung ada. Nih yang namanya keuntungan tadi jangan coba-coba Anda makan maupun Anda pakai gunakan. Tapi itu keuntungan 1 dus Anda bisa memiliki 2 dus. Dari Anda tadi beli berapa keuntungan, itu keuntungan Anda 1 dus bisa jadi 2 dus. Artinya uang 1 juta itu akan berkembang lebih banyak apabila Anda bisa menempatkan, apabila Anda bisa membaginya. Seperti itu. Benar. Jangan coba-coba ya keuntungan modal kita pakai dengan cuma-cuma. Untuk kepribadian ya Pak. Gak boleh. Jadi kalau bisnis itu usaha tidak boleh kita tuh yang namanya memakai dana yang tadinya buat gunakan modal, keuntungan belum seberapa dipakai kepribadian. Nanti kita namanya seorang jualan, seorang pembisnis tidak instan naik seperti naik gunung. Ada lonjakan ke bawahnya, ada yang kita namanya gendalanya. Hari ini kita laku 2, besok kita laku 10, besok kita laku 10, besoknya lagi kita nggak laku. Kita bisa menutupi yang nggak laku tadi. Seperti itu. Segitu ya teman-teman. Jadi wah sangat menarik nih. Nah, saya tertarik dengan tadi tuh yang itu tuh bagaimana sih ketika kita menghadapi yang namanya pasang surut global tuh naik turunnya itu tadi kan sempat disinggung tuh naik turun ya kan. Nah itu bagaimana tuh Pak Irfan cara mengatasinya? Kalau kita mengatasi namanya pasang surut globalisasi, contohnya seperti keuangan, sama halnya seperti air laut. Nah, kita bicara air laut ya. Iya. Sama, ada pasangnya, ada surutnya. Usaha juga terkadang kita ada majunya, ada tidaknya. Tadi kita harus memiliki yang namanya uang kas. Uang kas. Kembali lagi seperti tadi, kita ada keuntungan seperti tadi keuntungan 650.000, kita jatuhkan uang mati itu maksimal per bulan itu 50.000. Uang mati. Gendalanya apa? Takut usaha kita lagi anjlok,
lagi belum ada pemasukan, kita daripada berhutang ke bank, berhutang ke teman, jual barang, kita tadi punya simpanan yang tadi. Yang kita 1 bulan kita naruh 50 per hari, ini naruh misalkan 3.000, naruh 5.000 dikalikan 1 bulan 30 hari berapa? Coba 3 dikali 5 berapa? 15 kan? 15. Nah seperti itu, berarti kalau kita misalkan 1 tahun bagus omset, kita tahu-tahu anjlok, tapi kita jangan takut. Kenapa? Kita memiliki tadi itu yang namanya tadi itu simpanan kepribadian tadi, namanya aset perusahaan, yang itu namanya uang kas. Seperti itu, uang kas itu bisa menutupi dari perusahaan kita yang tadi ada tadi. Mungkin ada, karena semua memang perusahaan semua itu ada pakai uang pribadi, ada pakai uang perusahaan, ada pakai uang bank. Bagaimana kita menyikapinya, seperti itu. Nah, terkait itu ya, itu sudah kita pahami ya teman-teman tentang bisnis, mulai dari awal mulai kita berkarir di bisnis, menjadi karyawan atau pembisnis. Nah, itu sudah kita ketahui bersama dari Bapak Elvan, ternyata lebih baik menjadi pembisnis daripada karyawan. Setidaknya kita tidak diatur dan kita fleksibel. Jika kita mau kaya, kita harus lebih giat lagi untuk Pak Elvan. Iya, betul sekali seperti itu. Nah, kalau kita bekerja itu kita diatur, kita terpaku dan terpatok dengan waktu Ya, dan benar. ruang, betul Pak Elvan? Benar sekali, Kita tidak seperti bebas itu. ya. Tidak Ya, bebas. betul. Nah, dari situ cuman anak muda sekarang ini banyak yang malu Pak Elvan untuk berjualan karena dagang ini mereka gengsi dengan dagang ini. Gimana itu Pak Elvan? Seperti ini. Untuk mengatasi gengsi ini. Oke, mengatasi gengsi itu namanya image ya. Iya, image, Menjaga betul, image. Pak. Oh, saya harus jual bakso, tapi saya malu karena apa? Saya masih muda. Justru itu, kalau orang mau meniti, menata, membangun perusahaan, bagaimana caranya saya harus bangkit, saya harus memiliki apa yang orang tidak punya, saya harus punya. Seperti ini. Kalau kita berjualan ya, berjualan bakso, berjualan mie ayam, berjualan somai, malu itu buang. Yang malu itu Anda tidak bekerja, Anda pengangguran. Itu yang malu. Kenapa masalahnya? Harga diri seorang laki-laki itu di pekerjaan. Harga diri laki-laki di pekerjaan. Kenapa? Laki-laki itu dia akan banyak mengayomi. Contohnya, masa muda sekarang usia saya contohnya 10 tahun, 20 tahun. Saya akan target menikah usia 30 tahun. 10 tahun saya berkarir, harus memiliki yang tadi yang namanya aset. Ya, Kita betul. perlu. Contohnya kayak hitanan, rumah tangga, menikah, kan perlu dana. Kalau nggak kita siapkan dari sekarang, kapan lagi? Mengharapkan orang tua itu namanya cemen. Iya kalau ada orang tua, kalau orang tua nggak ada. Betul, betul. Makanya banyak di luar sana terjadi pemerkosaan, pencurian. Akibat apa? Akibat globalisasi bukan nggak ada, bukan tidak ada pekerjaan, tapi kitanya yang tidak mau bekerja, males. Jadi kitanya yang bermasalah ya Pak. Kitanya ya? bermasalah. Betul, gitu. betul, Nah, betul. maka saya punya ungkapan, jangan pernah duduk dengan orang yang tidak bermutu. Artinya mengotor-ngotor telinga Anda aja. Duduk dengan orang yang nggak Buang-buang waktu ya, Pak, ya? buang-buang waktu. Telinga Anda apabila Anda mendengarkan kata-kata yang tidak benar, masih muda udah ngoyo-ngoyo kerja. Nah, kapan Anda mau berkarirnya? Apakah Anda nunggu hari tua nanti baru berkarir? Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena umur manusia kita nggak tahu. Hari ini kita sehat, besok kita mati. Ya, betul, Seperti betul. itu. Jadi kita antisipasi sedia payung sebelum hujan. Nah, Seperti betul, itu. betul, betul. Nah, jadi begitu teman-teman obrolan pada kali ini tentang bisnis ini. Jadi kita jangan malu dan jangan gengsi, betul ya Pak ya? Benar sekali. Untuk berjualan, untuk berdagang, karena itu awal mulai kita berkarir gitu. Betul ya Pak ya? Benar sekali seperti itu. Karena kalau kita malu, kapan kita mulainya gitu. Hmm. Kalau nanti yang ada nggak mulai kita. Iya. Gitu. Nanti lama-lama basi kan gitu. Nah, Orang ya. sudah nyampe Singapura, kita masih di Indonesia. Orang sudah nyampe Arab Saudi, kita masih di Indonesia. Orang sudah memiliki aset, contohnya rumah, mobil dan lain sebagainya. Kita sepeda juga gak punya. Kenapa? Dari hari sekarang kita gak mikir. Nah, betul. Jadi kita telat ya. Telat. Nunggu kepentok dulu baru kita itu ya. Seperti ini contohnya Mas Heru ya. Saya ada satu segmen pengen memberi Ya. arahan. Kalau kita bergaul sama tukang minyak, kita akan kecepatan wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan istilahnya orang pembisnis, kita akan tahu teorinya. Dia kok kerjanya cuma gitu-gitu aja ya, nggak kayak saya nih, ke banting tulang, ke sawah, ke sini, kok hasilnya bisa lihat. Beda lagi. Kita menjual istilahnya itu harga diri. Iya, betul. Harga diri kita. Jangan diumbar-ambarkan seperti ini contohnya nih Mas Heru. Jadi banyak orang saya kerja ngoyo-ngoyo siang jadi malam jadi siang, kok saya nggak kaya-kaya. Nah Anda itu kerja dengan tenaga.
Tapi kalau saya bekerja dengan teori dan tenaga disamakan, nggak bisa dong, beda. Bisa. Teori sama tenaga nggak bisa dibedakan dan nggak bisa disamakan. Kalau dibedakan sama-sama kerja, Nah, kan gitu. Tapi cara teori sama tenaga, kalau teori otak kita yang bermain, kalau tenaga otak tidak main, tapi tenaga yang kita gunakan. iya betul. Seperti itu. Jadi begitu kawan-kawan. Nah ini kita bisa kaitkan juga ke tempat yang tadi antara karyawan dan pembisnis. Kalau karyawan itu kita hanya menggunakan tenaga, tidak berpikir, betul Pak Elvan? Benar sekali. Nah tapi kalau bosnya dia berpikir untuk menggaji orang ini bagaimana caranya. Nah oke. itu dia Pak Elvan ya. Kalau kita dalam berbisnis, istilahnya kita merekrut, contohnya kita dagang bakso. Pedagang Gak usah bakso. besar, kecil aja lah. Iya, yang bakso. kecil aja. Kita memerlukan bagian cuci piring, kita memerlukan bagian dorong gerobak, kita memerlukan buat bongkaran. Anggaplah kita punya 3 karyawan. Bakso kita jual sebesar seharga 12.000. Oke, 12.000 kita ambil 10.000-nya, 2.000-nya kita simpan. Betul. Simpan tuh buat apa? Buat kita punya 1 karyawan, Iya. 2 karyawan, 3 karyawan. Nah, itu dari keuntungan bakso yang 1 mangkok 2.000. Kalau misalkan 1 hari kita bisa menjual 10 mangkok, 10 kali 2 20.000. 20.000 kita kalikan 1 bulan 600.000. Kita jual aqua lagi aja ya. Setiap bakso pasti ada air minumnya. Kalau seperti ini kita jual 3.000. Kalau ada pelanggan kita, customer kita datang 1 hari 10 orang, 10 kalau belanja itu 3 apa 1 apa 10 harga 3.000, berarti 10 kali 3 30.000. Modalnya 2.000, kita punya 1.000, berarti 10.000. 10.000 itu kalau 1 bulan 300.000. Iya, 300.000 ditambah tadi yang 2.000 keuntungan per mangkok, jadi berapa? 600 sama 3 berapa? 900.000. Hanya 1 mangkok keuntungan 2.000, dengan 1 air mineral keuntungan 1.000 bisa menggaji 2 karyawan. Bagaimana kalau 1 hari kita bisa menjual 20 mangkok? Berarti berapa? 40.000. Berarti 20.000 bisa kalikan dengan 1 bulan 3 dikali 4 berapa? Iya. Jadi kita bisa membayar karyawan itu dari keuntungan bakso tadi. Apakah pemiliknya punya keuntungan? Punya. Jelas punya ya Pak. Jelas punya. Jelas punya. Jelas punya keuntungan. Itu sudah pasti ada. Nah, seperti itu. Nah, mantap. Perbincangan kali ini sangat menarik dan banyak ilmunya nih buat teman-teman semua. Khususnya untuk teman-teman semua yang baru ingin menata dan meniti karir di dunia bisnis ya Pak ya. Iya, benar sekali. Betul. Jadi jangan malu dan segera mulai bisnis kawan-kawan semua nih. Mulai munculkan ide-ide dan jangan malu dan jangan gengsi karena masa depan itu tidak ada yang tahu. Betul Pak Elvan? Benar sekali. Nah, Benar sekali. Itu. Selagi Anda ingin berkarir, selagi Anda ada niat, ada kemauan, Anda pasti maju dan Anda pasti salah satu jadi manusia-manusia yang miliarder seperti itu. Mantap. Anda bekerja giat, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Apabila Anda tidak mau bekerja keras dari hari ini sampai ke depannya, Anda akan tetap jadi pengangguran. Karena harga diri seorang laki-laki itu di pekerjaan, Iya, betul. bukan di tampang rupawan. Tampang rupawan harga sekarang harga zaman. Iya, Gagahnya seperti apa? Kalau orang itu tidak bekerja itu nol. Tapi kalau orang itu jelek seperti apa, kekurangan keburukan dia, tapi dia bekerja, terhormat. Gitu. Nah, kawan-kawan tadi sempat menarik nih berbicara tentang jelek ini nih, karena pasti kawan-kawan semua sekarang ini pada gengsi dengan wanita-wanita katanya, pedagang kecil nih, sangat diremehkan gitu deh oleh Ya, banyak. benar sekali. Iya. Makanya kalau wanita sekarang tuh banyak tertipu. Makanya manusia zaman sekarang pinter membangun bungkusan. Mana emas, mana loyang, mentang-mentang kuning diambilnya, kagak tahu dikali banyak. Mentang-mentang emas, ini emas semua kagak bisa. Kita punya masing-masing rumah pasti ada yang namanya speed tank, kan kuning tuh. Kalau disamakan emas dong. Sama-sama emas ya Pak ya. Emas. Tapi jangan salah sangka, meskipun itu kotoran kita buang, kemana buangnya? Ke tempat contohnya sayuran. Apakah kita makan kotorannya? Tidak, kita makan hasil dari kotoran itu. Dibuangnya contohnya ke sayuran, contohnya ke pepaya. Pepaya disiram sama pupuk seperti itu kok bagus ya. Setelah bagus, buahnya bagus, berkembang, matang, kita makan. Sekarang pertanyaannya, makan buah pepaya apa makan kotoran? Makan buah pepaya Pak. Nah, hasilnya ya. Hasilnya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Bagaimana kita mau mengoleksikan dirinya, tempatnya. Kalau kita duduknya misalkan di samping tadi itu pengusaha, pasti kita akan mengikut cara beliau. Tapi kalau kita mau duduknya sama tukang ojek, pasti teori tukang ojek lah yang kita dapatkan. Ya itu mah berpasti. Manusia itu berbeda ragam ya, mau berteman sama siapapun tidak ada masalah. Mudah-mudahan Anda bisa istilahnya itu menjadikan diri Anda sendiri sebagai
mentor dunia, Anda bisa. Saya bekerja, saya harus ada yang saya inginkan. Kenapa? Tadi saya bilang pekerjaan itu harga diri sebagai laki-laki. Tuh, saya punya utang Pak, tapi saya pengen bekerja, pusing. Kalau Anda punya utang, jangan pernah memikirkan yang namanya hutang. Kerjalah dulu, baru setelah itu memikirkan hutang. Kok bisa begitu? Kalau Anda bekerja mikir utang, kerjaan orang kagak beres, hancur, utang gagal lunas. Iya, betul. Nah, setelah itu Anda kerja dulu 1 bulan, tanggal 28 itu biasanya kan gajian Iya, tuh. gajian. Gajian Anda Tanggal dapat bulan uang, tuh. baru Anda membayar hutang itu. Sisanya hutang itu buat Anda sehari-hari Anda. Itu namanya manusia benar dalam berpikir seperti itu. Ini maka ada ngutang-ngutang kita kerja, punya utang, mikir utang. Mikir utang aja, kerjaan kagak beres. Kerjaan kagak beres. Hah? Kerjaan gak beres, akhirnya apa? Pemilik perusahaan melihatkan, memantau, wah kagak beres nih orang. Ujung-ujungnya apa? Belum nyampe segmen 1 bulan, Anda dikeluarkan. Kenapa? Karena Anda bekerjanya selalu mikirin utang, tidak memikirkan kerjaan. Tidak profesional berarti ya Pak. Tidak profesional, seperti itu. Kalau begitu yang rugi siapa? Pemilik. Tidak, pemilik mah tidak rugi. Yang rugi kita sendiri sebagai orang yang terlalu malas memikir utang. Utang gak usah dipikir, tapi wajib dibayar. Ya, itu dia statementnya kawan-kawan. Utang tidak boleh dipikirkan, tapi wajib Dibayar. dibayar. Seperti itu. Cukup menarik hari ini ya. Oke baik, mungkin ya itu saja ya kawan-kawan. Nah, terakhir nih buat kawan-kawan agar lebih semangat untuk memulai dan untuk berkarir lagi di dunia bisnis ini nih. Kira-kira statement apa nih Pak Elvan dan motivasi untuk kawan-kawan semua nih yang menonton video ini khususnya? Oke, ini motivasi saya buat teman-teman semua ya. Jadi selagi kita masih muda, masih punya impian, cita-cita, bermimpi setinggi langit boleh. Kesampaian enggaknya walau alam bagaimana kita. Kalau kita gigih, giat, mau yang namanya seperti orang punya motor, kita punya motor, orang bekerja, kalau lo yang nganggur, bagaimana datangnya motor? Gak bisa. Makanya dari sekarang kita harus sama-sama berpikir buat hari besok, hari depan. Jangan punya uang hari ini, habis hari ini tidak berpikir buat hari besok. Tidak boleh. Betul. Semangat dalam bekerja, karena kerjaan itu impian kita semua. Santai siap. Nah itu kawan-kawan ya. Jadi itulah motivasi untuk kita semua agar kita lebih semangat dan lebih giat lagi untuk berbisnis. Nah mungkin itu saja dari kawan-kawan semua. Untuk yang ingin tahu lebih lanjut lagi tentang bisnis atau ilmu dan tentang bisnis, maka next time kita akan lanjut lagi tentang ngobrol perkara bisnis, yaitu ngopi. Tetap di sini dan see you next time. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.